Syukurlah, olahraga yang menang. Media internasional menghujat Argentina setelah final Piala Dunia melawan Spanyol. MetLife Stadium, 20 Juli 2026. Gelombang kejut yuridik dan histeria komunikasi makro resmi meledakkan seluruh dinding siber industri sepak bola bumi hari ini. Partai puncak Grand Final Piala Dunia 2026 di New Jersey baru saja meletupkan peluit panjangnya. Namun, teater rumput hijau langsung bermutasi menjadi medan perang opini internasional paling pekat sepanjang peradaban olahraga modern. Hanya dalam hitungan menit setelah penyerahan trofi emas selesai diketuk, barisan agensi media internasional terkemuka, dari Fleet Street London, Paris, hingga Koridor Pers Madrid, secara serempak merilis tajuk utama bernada kecaman radikal yang sangat seragam. Syukurlah, olahraga yang menang. Pernyataan menohok ini menjadi narasi kolektif lintas benua untuk menghujat habis-habisan performa tim nasional Argentina. Media internasional menuduh skuad La Albiceleste telah mengoperasikan taktik destruktif tinggi yang merusak marwah keindahan olahraga demi meredam mesin genetika gergaji kayu milik Spanyol. Berikut adalah dokumen laporan investigasi forensik makrotaktis mengenai dekonstruksi di balik hujatan massal media global. Kebenaran sains data di atas rumput MetLife hingga pembelaan dingin dari kubu jajaran bintang 3. Objek kecaman, Tim Nasional Argentina, Albiceleste. Fokus taktis, peniadaan spasial dan kompresi kaku. Pemicu histeria, matinya kreativitas Lamine Yamal DKK. Status yuridis, pasca laga Grand Final Juli 2026. Anatomi hujatan global. Mengapa narasi olahraga yang menang dieksploitasi secara radikal? Untuk memahami mengapa kalimat "syukurlah olahraga yang menang" meledak menjadi polusi informasi cyber, kita wajib menguliti psikologi massa industri komersial global. Sebelum laga puncak bergulir, dunia telah merancang romantisasi sepihak. Mereka mendambakan lahirnya juara baru lewat tiktaka cair berkecepatan 35 km per jam yang diperagakan oleh dinamo muda Spanyol, Lamine Yamal. Namun yang disajikan Argentina di bawah cetak biru Lionel Scaloni adalah anti-taktis kompresi radikal, Radical Spatial Compression Matrix. Argentina menolak menjadi martir hiburan televisi komersial. Mereka menerapkan poros pertahanan yang teramat kaku, mengunci setiap jengkal koridor rumput, dan melakukan benturan fisik darat yang Spartan guna mematikan kreativitas lawan. Media internasional mengutuk pendekatan ini sebagai kematian estetika, mengklaim bahwa kekalahan taktis Spanyol akibat dirantai oleh kedewasaan kaku Argentina adalah tragedi bagi sepak bola menyerang, sehingga kemenangan akhir dinilai sebagai penyelamatan bagi marwah olahraga itu sendiri. 2. Realitas lapangan. Bagaimana Argentina menjinakkan mesin gergaji Spanyol. Hujatan yang dilayangkan media global menuduh Argentina bermain di luar batas regulasi yuridik FIFA. Namun, rekaman kamera mikroanalitik membongkar kebenaran taktis yang steril dari bias emosional. Argentina mengunci kemenangan murni karena keunggulan kematangan saraf, neurological endurance, menit kritis. Dekonstruksi fraktal. Intensitas kinetik versus blok kaku. SP kaum muda. Mesin gergaji. Arc poros veteran. Kompresi saraf. Sirkulasi bola cepat. Tusukan sayap kinetik. Jarak antar lini. Maksimal 6 meter steril. Deplesi energi biologi. Imunitas lonjakan kortisol. Skakmat transisi vertikal. Spanyol masuk ke arena dengan volume lari Spartan mencapai 112,6 km. Mencoba menggergaji kerapatan garis belakang jajaran bintang 3. Scaloni merespons dengan memotong jarak antar lini maksimal hanya 6 meter. Taktik kompresi ini memenjarakan ruang gerak Lamine Yamal secara mutlak. Ketika barisan pemain muda Spanyol mulai menderita kelumpuhan konsentrasi akibat kelelahan taktis dan lonjakan hormon stres kortisol di paruh akhir, Argentina menghukum mereka lewat otomatisasi serangan balik vertikal
menyuruk tanah maksimal 2 sentuhan bawah. Komparasi sains data komputer super, bukti meritokrasi lapangan yang tak terbantahkan. Untuk membantah polusi opini ruang siber internasional dan menyajikan transparansi data yang objektif, berikut adalah metrik kinerja real pasca laga final. Parameter kinetik dan spasial makro. Argentina, Tim Nasional Argentina. Espanyol, Tim Nasional Spanyol. Akurasi sirkulasi menit kritis. 89% operan menyuruk tanah. 76% terintersep kaku. Nilai probabilitas gol, XG, 2,44. Expected goals elite, 1,18 expected goals. Rasio imunitas stres, SVR, 92% ketenangan mikro, 74% kepanikan massal. Volume tackle bersih darurat, 100% sukses. Cuti Romero, 58% kerapakan bocor. Total pelanggaran sah, fouls, 12 pelanggaran taktis, 15 pelanggaran frustrasi. Data statistik komputerisasi di atas menghancurkan narasi manipulatif media internasional. Tuduhan bahwa Argentina merusak permainan runtuh seketika di hadapan fakta bahwa Spanyol justru mencatatkan pelanggaran lebih tinggi, 15 fouls, akibat frustasi saraf. Argentina berhak melenggang tegak karena mereka menjaga 89% akurasi operan pendek bawah dan mengunci efisiensi serangan setinggi 2,44 XG. Angka-angka dingin ini mengonfirmasi kemenangan diraih murni melalui meritokrasi taktis, bukan karena hadiah yurisdiksi eksternal. 4. Perlindungan perimeter titanium. Kesucian tackle Cuti Romero, bungkam sindiran wasit. Faktor utama yang memicu kemarahan media global adalah militansi tanpa batas dari menara pertahanan belakang Argentina, Cristian Cuti Romero. Sebelum pertandingan, bek Spanyol sempat melempar rumor siber bahwa Argentina selalu dibantu wasit FIFA. Alur verifikasi pertahanan titanium Cuti Romero. Yamal lakukan dribble progresif area sayap. Romero gunakan poros gravitasi bawah sempurna. Eksekusi 100% tackle bersih darurat sukses. Peniadaan pelanggaran di perimeter kotak 16. Hasil, netralisasi total tanpa intervensi peluit. Kamera forensik membuktikan bahwa Romero mencatatkan 100% tackle bersih sukses di area penalti. Romero memotong pasokan bola bawah tepat sebelum kaki Lamine Yamal sempat mengeksekusi tembakan melengkung. Pertahanan titanium yang steril dari noda pelanggaran inilah yang menjaga kesucian gawang Argentina, membuktikan kepada dunia bahwa dinasti mereka tegak karena kualitas baja pertahanan, bukan belas kasihan korps baju hitam. Respons dingin sang demigod Lionel Messi di tengah badai kecaman. Menanggapi gelombang hujatan media internasional yang menggaungkan kalimat syukurlah olahraga yang menang, Kapten abadi Argentina, Lionel Andres Messi, memilih merespons dengan imunitas saraf tingkat tinggi. Messi yang memuncaki standing top skor sepatu emas dengan 6 gol, menolak terjebak dalam pusaran konflik verbal digital. Messi memahami bahwa taktik jalan kaki pasif spatial domination yang ia operasikan sepanjang laga, lewat frekuensi cognitive scanning 9,2 kali per 10 detik, memang tidak dirancang untuk memuaskan mata penonton industri komersial yang naif. Bagi Messi, marwah jajaran bintang 3 dipertahankan lewat kemenangan yuridik yang sah di atas rumput hijau. Senyuman dingin sang maestro di podium juara menjadi titik akhir yang menegaskan bahwa tahta emas hanya akan tunduk pada kesucian efisiensi taktis, bukan pada opini siber kota London atau Madrid. Kesimpulan, tahta emas yang steril dari polusi informasi. Pada akhirnya, gemuruh hujatan media internasional yang menuduh Argentina merusak sepak bola resmi, lumat menjadi abu sejarah di hadapan hukum meritokrasi sains lapangan yang dingin. Narasi, syukurlah olahraga yang menang, terbukti hanya sebatas luapan frustrasi saraf dari industri media yang kecewa, karena romantisasi komersial mereka gagal terwujud di dunia nyata. Argentina melenggang tegak merengkuh trofi emas Piala Dunia 2026,
bukan karena bantuan eksternal, melainkan karena mereka memiliki ketahanan jiwa, organisasi pertahanan titanium yang perawan, dan kematangan taktis lintas generasi yang luar biasa. Dinasti jajaran Bintang 3 secara sah telah bermutasi menjadi kekuatan abadi sepanjang masa, meninggalkan kebisingan ruang siber di belakang kaki mereka yang melangkah menuju keabadian tertinggi jagat raya. Poin-poin utama berita hujatan media. Histeria masa siber. Media internasional menghujat Argentina dengan narasi seragam, "Syukurlah, olahraga yang menang," pasca laga Grand Final Piala Dunia 2026 kontra Spanyol. Kecaman taktis kompresi. Argentina dituduh merusak keindahan estetika sepak bola menyerang karena menerapkan taktik blok kaku yang mematikan ruang gerak Lamine Yamal DKK. Pembuktian data metrik. Statistik komputer Super TSG FIFA mematahkan fitnah tersebut dengan mencatat Argentina unggul 89% akurasi operan menyurup tanah dan 2,44 XG. Militansi baja cuti Romero. Imunitas lini belakang diperkokoh oleh keberhasilan Romero mengeksekusi 100% tackle bersih darurat tanpa noda pelanggaran di kotak 16.